Oke, salam jumpa lagi dengan saya. Nama Dr. Insinyur Lili Arianto, Sarjana Teknik Magister Teknik IPM Asian Engineer. Kita ketemu lagi dalam channel Kuliah Teknokrat. Perkenalkan, untuk materi hari ini adalah kita akan belajar bersama untuk mata kuliah hidrolika. Submaterinya adalah pola aliran sungai dan pemanfaatannya. Ini adalah mata kuliah untuk semester ganjil yang akan kita sampaikan selama 2 SKS berturut-turut. Baik, tujuan perkuliahan adalah mata kuliah ini supaya mahasiswa mampu mengenal dan memahami pengertian dan sejarah ilmu hidrolika, proses perhitungan persamaan matematis dalam sistem saluran tertutup dan saluran terbuka, di dalam pepipaan serta sistem saluran terbuka berupa drainase, irigasi, dan sistem sungai, sehingga dapat merencanakan infrastruktur sumber daya air dengan dasar-dasar ilmu hidrolika. Untuk materi perkuliahan secara keseluruhan ada 16 pertemuan, kemudian ada juga di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk submateri kita ini adalah sistem hidrolika sungai, di mana kita akan belajar tentang bagaimana pengklasifikasian sungai, kemudian pemanfaatannya dalam terapan dalam pengelolaan sumber daya air. Referensi yang digunakan yaitu buku Hidrologi untuk Insinyur, karangan dari Linley, terbitan dari Erlangga Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah buku Hidrolika 1, terbitan dari Beta Offset, karangan Profesor Bambang Triatmojo. Kemudian buku yang ketiga adalah buku Statistika Fluida, terbitan dari UGM Pers, karangan dari Bapak Bambang Kironoto. Kemudian yang keempat adalah buku Teknik Sungai dan Segala Potensinya, terbitan dari Sulur Pustaka Yogyakarta, karangan saya sendiri Lili Arianto tahun 2021, dan juga yang kelima adalah buku Irigasi sebagai Upaya Membangun Negeri, terbitan dari Sulur Pustaka Yogyakarta, karangan saya sendiri Lili Arianto tahun 2023. Baik, pengertian umum tentang sungai. Kita pada mulanya harus memahami dulu apa itu sungai. Sungai merupakan jaringan alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar pada bagian hilir. Ini menurut Insinyur Josron Lubis, M.Eng, dan kawan-kawan dari Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari bagian hulu sampai dengan bagian muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan sungai. Ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 /PRT/M tahun 2015. Kemudian sungai juga didefinisikan sebagai aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu sampai dengan ke hilir. Ini berasalkan dari referensi dari buku Dinamika Hidrosfer tahun 2018. Kemudian sungai juga didefinisikan sebagai bagian permukaan bumi yang terdapat mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air tanah. Ini menurut Sobirin tahun 2003. Sedangkan saya sendiri mendefinisikan sungai adalah bagian dari morfologi bumi yang berada di permukaan maupun di dalam tanah yang secara alami ataupun buatan berfungsi mengalirkan air dari elevasi yang tinggi di bagian hulu menuju ke elevasi yang rendah di bagian hilir, menuju ke lokasi penampungan yang lebih besar, bisa berupa laut, danau, dan lain-lain. Ini menurut Lili Arianto tahun 2020 dalam bukunya Teknik Sungai dan Segala Potensinya. Oke, kemudian
ada beberapa klasifikasi pola aliran sungai. Klasifikasi pola aliran sungai yang pertama adalah sungai dengan klasifikasi jenis radial atau menjari. Bentuknya seperti jari, ada dua jenis sungai dengan klasifikasi radial. Yang pertama adalah sungai dengan klasifikasi radial sentrifugal, yaitu sungai dengan pola aliran yang menyebar meninggalkan pusat awal alirannya. Kemudian yang kedua, klasifikasi sungai dengan radial sentripetal, yaitu suatu pola aliran sungai yang mengumpul dan menuju kepada satu pusat titik tampungan sungai yang menjadi pusat dari beberapa anak sungai yang mengalir ke dalamnya. Itu klasifikasi sungai yang pertama. Kemudian yang kedua, sungai diklasifikasikan menurut pola alirannya adalah pola aliran sungai dendritrik, yaitu salah satu jenis sungai yang pola alirannya tidak teratur. Nah, ini kita bisa melihat atau membayangkan ketika kita ada daun sebuah tanaman yang jatuh, kemudian daun itu kita perhatikan, maka ada tulang-tulang daun itu yang bentuknya tidak beraturan. Nah, sungai sebagai morfologi penampakan muka bumi juga memiliki klasifikasi pola aliran yang demikian, yaitu pola aliran yang tidak beratur, seperti nampak pada gambar yang nanti akan kita perhatikan. Kemudian, klasifikasi pola aliran sungai yang ketiga, yaitu pola aliran sungai trellis, yaitu salah satu jenis pola aliran sungai yang menyirip seperti daun. Nah, ini juga sama, ketika kita melihat daun, ada sirip-sirip daun yang mengarah ke bagian kiri, kemudian ada sirip-sirip daun yang mengarah ke bagian kanan. Kemudian masing-masing cabang yang ke bagian kiri dan ke bagian kanan itu memiliki lagi anak-anak sungai yang lebih kecil yang menuju kepada sirip-sirip daun yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Kemudian mengalir lagi ke hilir, ke bagian hilir, mengalir lagi ke bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian pada masing-masing bagian itu juga mengalir anak-anak sungai kecil yang alirannya akan bersatu kepada aliran anak-anak sungai yang lebih besar. Baik, kemudian ada klasifikasi pola aliran sungai yang keempat, yaitu pola aliran sungai berbentuk rektangular, yaitu salah satu jenis pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90 derajat, membentuk sudut lancip. Nah, dalam gambar nanti akan nampak bagaimana anak-anak sungai yang kecil itu membentuk sudut siku-siku, kemudian bergabung dengan anak sungai yang lain, masuk ke dalam sungai yang lebih besar, atau dalam istilah ordo sungai, dari ordo 1 yang sungai utama, kemudian ordo 2 adalah anak-anak sungainya, ordo 3 adalah anak-anak sungai dari ordo 2, itu masing-masing membentuk sudut siku-siku atau mendekati siku-siku dan bergabung pada sungai yang lebih besar. Itu adalah pola aliran sungai rektangular. Kemudian yang kelima adalah pola aliran sungai anular, yaitu salah satu pola aliran sungai yang jenis sungainya adalah membentuk lingkaran. Nah, jadi anak-anak sungai kecil itu membentuk seperti lingkaran, kemudian dia bergabung dengan anak-anak sungai yang lain, masuk ke dalam sungai yang lebih besar. Alirannya seperti lingkaran, maka diklasifikasikan pola alirannya adalah pola aliran sungai anular. Kemudian setelah kita mengetahui pola aliran sungai berdasarkan klasifikasinya masing-masing, maka kita akan mempelajari bersama bagaimana keberadaan sungai dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan hidup manusia dan seisi alam semesta di sekitarnya. Di mana menurut aspek pengelolaan sumber daya air, ada 3 pilar utama pemanfaatan sungai. Yang pertama adalah untuk konservasi sumber daya air, kemudian yang kedua adalah untuk pendayagunaan sumber daya air, dan yang ketiga sebagai antisipasi potensi pengendalian daya rusak air. Maka mari kita ulas satu per satu. Yang pertama, keberadaan sungai dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan hidup manusia dan seisi alam semesta.
Untuk konservasi, yang pertama adalah sungai sebagai pusat dari ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kumpulan tempat tinggal dari makhluk hidup dan segala pendukungnya. Secara umum ada beberapa ekosistem yang ada, seperti ekosistem di sekitar laut, ekosistem di daratan, dan juga ekosistem di sungai itu sendiri. Kemudian dari segi biologis, sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Misalnya berbagai macam jenis ikan, itu tanaman, tumbuhan air, itu bergabung menjadi satu, menjadi tempat hidupnya ada di sungai. Kemudian pemanfaatan sungai bidang konservasi yang kedua adalah sebagai penampung air. Sungai dapat menampung debit air yang turun ke tanah melalui proses presipitasi atau air hujan. Air hujan yang turun ke dalam tanah biasanya akan berkumpul dan mengalir ke dalam suatu tempat. Tempat tersebut yang menjadi penampungan air, hujan atau sungai dan juga badan-badan air yang lain. Kemudian pilar yang kedua dalam pemanfaatan sungai untuk pengelolaan sumber daya air adalah untuk pendayagunaan sumber daya air. Nah, ini bisa kita perhatikan di sekitar kita ketika kita berjalan pada suatu tempat, kita melihat ada satu bangunan yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu juga menggunakan atau memanfaatkan potensi dari sungai, air sungai dengan kecepatan atau tingkat debit tertentu, sehingga itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin-turbin dalam pembangkit listrik tenaga air. Sehingga ketika turbin itu bergerak, dapat menghasilkan sejumlah daya listrik, dan daya listrik itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Kemudian untuk bidang pendayagunaan sumber daya air yang kedua, manfaat sungai dapat digunakan untuk keperluan irigasi. Nah, sungai dengan potensi debit yang mengalir di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian irigasi dengan menggunakan beberapa jenis infrastruktur bangunan pengambilan. Ada berupa bendung dengan fungsi menaikkan elevasi muka air, pada elevasi tertentu kemudian air itu dapat diarahkan menuju lahan-lahan irigasi yang berada di bagian hilir dari titik pengambilan air di sungai tersebut. Ada juga dengan sistem pompanisasi. Dari sungai dibuatlah sebuah infrastruktur pengambilan atau intake, kemudian dipompa dalam satu reservoir dan dialirkan ke dalam lahan atau areal irigasi dengan elevasi yang lebih tinggi daripada titik pengambilan tadi. Kemudian yang berikutnya, ini adalah beberapa jenis pemanfaatan atau ilustrasi gambar terkait pemanfaatan sungai di bidang pembangkit listrik tenaga air, kemudian untuk keperluan irigasi. Ada beberapa macam pembangkit listrik tenaga air, yang paling dekat dengan kita misalnya salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai dari bendungan Batu Tegi yang berada di Kabupaten Tanggamus. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air sungai Waibesai di Kabupaten Lampung Barat. Kalau untuk irigasi di Lampung sendiri sudah termanfaatkan lebih dari 55.000 hektar lahan irigasi yang dialiri oleh potensi sumber daya air berupa sungai Wais Kampung. Kemudian untuk pemanfaatan pendayagunaan yang berikutnya adalah air sungai dapat dimanfaatkan untuk air minum. Pemanfaatan potensi ketersediaan debit yang mengalir di sungai dengan kualitas air yang cukup, dengan jumlah yang cukup, serta masuk ke dalam baku mutu air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan penggelontoran. Pemanfaatan potensi aliran debit sungai dengan volume dan kecepatan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai penggelontoran dalam bidang industri maupun perkebunan-perkebunan tanaman keras. Dan yang berikutnya, potensi sungai dapat dimanfaatkan untuk alat transportasi. Di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, serta pulau lainnya di Indonesia, aliran air sungai yang besar dan deras dengan kondisi sungai yang cukup lebar dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi kapal-kapal berukuran kecil, sedang maupun besar. Nah, ini ada beberapa ilustrasi di mana di beberapa tempat sungai diambil airnya, kemudian diolah
oleh PDAM dalam suatu reservoir, kemudian ditingkatkan kualitas airnya sehingga memenuhi baku mutu kualitas air sehingga dapat disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum. Ada juga pipa-pipa pengambilan dari sumber sungai langsung yang dapat dialirkan ke hidran-hidran umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan air minum sehari-hari. Ada juga beberapa jenis perahu mulai dari kecil, kapal sedang, kapal besar, bahkan di beberapa daerah kapal-kapal tongkang yang memuat batu bara atau hasil bumi yang lain dapat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Nah, itu beberapa pemanfaatan sungai terkait pendayagunaan. Kemudian selain itu, sungai atau potensi sungai dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Keberadaan sungai dengan suasana yang alami dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, sungai digunakan untuk kegiatan wisata air berupa arung jeram. Kemudian di beberapa daerah, sungai dikolaborasikan dengan potensi-potensi alam yang lain untuk menambah penghasilan masyarakat dari sisi sektor pariwisata air. Kemudian yang berikutnya, sungai juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga air. Pemanfaatan potensi aliran debit sungai dengan volume dan kecepatan tertentu juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga air, bahkan di beberapa sungai besar menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga air tingkat internasional. Misalnya kejuaraan-kejuaraan dunia, kayak, dayung, perahu naga, dan lain sebagainya. Sehingga selain menjadi potensi sungai sumber daya air, itu juga akan berpotensi menambah devisa negara dalam bentuk pendapatan-pendapatan melalui event-event internasional. Nah, ini ada beberapa ilustrasi bagaimana sungai dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, baik rekreasi keluarga, kemudian rekreasi alam yang dikolaborasikan dengan potensi-potensi alam di sekitarnya, pusat-pusat perkemahan, kemudian pusat-pusat kegiatan air yang lain, pemancingan, dan lain sebagainya. Ada juga untuk olahraga air seperti arung jeram, kemudian lomba perahu kayak, lomba perahu naga, dan lain sebagainya. Baiklah, itu adalah beberapa klasifikasi dari pola aliran sungai. Kemudian dari pola-pola aliran sungai tersebut, potensi-potensi sungai dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti konservasi, kemudian untuk penampungan air, kemudian untuk olahraga air, irigasi, dan lain sebagainya. Itu adalah yang bisa kita simpulkan dari pola aliran sungai dan pemanfaatan sungai, sehingga ke depan kita akan lebih dapat mendalami tentang potensi sungai yang lain, sehingga ilmu yang kita dapat dari mendalami potensi sungai dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan jumpa lagi dalam perkuliahan hidrolika sungai kita untuk materi-materi berikutnya yang lebih baik. Salam dari saya, salam sehat selalu.